Sofia Natania dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3 barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 84 dipakai dalam perkara Kiki Mulyadani alias Kiki dan kawan-kawan. Menetapkan supaya terdakwa oleh Sofia Natania membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 18 Maret 2022. Penuntut umum ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Persidangan kepada saksi dan kepada terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut telah sah menurut hukum. Kemudian kami masuk dengan analisa fakta majelis bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat kami ambil kesimpulan 1. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 terdakwa menghubungi saksi Agustin yang merupakan guru terdakwa sewaktu di SMA 6 Jakarta menjelaskan bahwa terdakwa dapat memasukkan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan calon menteri, yaitu melalui jalur CPNS prestasi pengganti, di mana menurut terdakwa teknisnya adalah menggantikan para CPNS yang sudah mendapatkan nomor induk pegawai dan meninggal karena sakit COVID, stroke dan lain sebagainya dengan biaya sebesar 25 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah untuk satu orang. Bahwa kemudian setelah mendapat informasi dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Agustin meneruskan informasi tersebut kepada teman dan keluarga saksi, yaitu antara lain Karnu, Dermawati, Dwi Nurafia, Janet Ahmadi, Denis, dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat membantu seorang masuk menjadi PNS melalui jalur CPNS prestasi pengganti. Teknisnya adalah menggantikan para CPNS yang sudah mendapatkan nomor itu dan meninggal karena sakit COVID, stroke dan lain sebagainya. Kemudian demikian juga dengan Karnu. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, para korban terdakwa sebagaimana diatur dan pidana dalam pasal 372 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Dr. Randa Agustin Suwatini, kemudian yang kedua Karnu, yang ketiga Sugiono, yang keempat Tika, yang kemudian yang kelima Dharma Wangsa, yang keenam Jadid Ahmadi, yang ketujuh Sri Nurafia, yang kedelapan Rifki Jayat, yang kesembilan Denis Kristian Lapulu, yang ke-10 Ria Irawan, dan kemudian yang ke-11 Mahendra Abianto, yang ke-12 Edi Purwanto, yang ke-13 Siti Lailatul Fauzia alias G, kemudian Yasinta Asih alias Tuti, yang ke-15 Agung Prajono, kemudian yang ke-16 Kiki Mauladi alias Kiki, kemudian yang ke-17 Eki Saputra, ke-18 Saksi Rosita, kemudian yang ke-19 Saksi Nirmalo yang pada pokoknya merangkap dengan BAP dan keterangan terdakwa sendiri tidak akan dibacakan lagi. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ada 1 sampai dengan 84. Yang depan nunduk ya, ini handphone siapa ya? Ambil dulu. Oke, sudah. Oke ya. Nah, tadi sudah dengar ya ada tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ya. Dalam dakwaannya ada 3 pasal yang didakwakan, pasal 263, 378, 372. Tapi jaksa di antara 3 tadi, jaksa menganggap bahwa 2 tidak terbukti, tapi 1 terbukti. Yang selama ini banyak dipermasalahkan tentang 263 pemalsuannya, ternyata jaksa menilai tidak terbukti. Nah, kemudian jaksa menilai bahwa pembuktiannya itu terhadap pasal 378 tentang penipuan. Nah, ada beberapa poin yang kita catat yang sampai hari ini meskipun persidangan itu sudah digelar dan saksi-saksi mengakui, termasuk saksi Agustin sudah mengakui sudah menerima pengembalian uang, tapi jaksa menutup matanya, kacamata kuda, tidak menganggap bahwa saksi Agustin itu sudah menerima pembayaran. Nah, ini yang kita sesalkan, begitu. Padahal jelas-jelas rekan-rekan wartawan sudah dengar saksi Agustin sudah menerima pengembalian uang hampir 500 juta, begitu juga saksi Karnu juga 770 sekian, tapi ternyata
jaksa tidak mempertimbangkan itu, bahkan tidak mengakui bahwa itu sudah dikembalikan oleh terdakwa, padahal itu sudah dinyatakan oleh saksi sendiri, gitu loh. Itu kita sesalkan. Nah, mengenai hukumannya sepertinya nggak relevan lah, sampai 3 tahun 6 bulan, hampir maksimal tuh 4 tahun tuh apanya untuk ancamannya, tapi bisa 3 tahun 6 bulan, nggak ada pertimbangan sama sekali terhadap pengembalian uang, gitu loh. Bu Susan sendiri menanggapinya gimana? Akankah masih ini, karena kan prosesnya masih dua kali persidangan lagi ya? Ya, jadi Ini masih tuntutan, belum putusan. Nanti kita akan sanggah dengan pledoi kita. Jadi kita akan masukkan fakta-fakta di persidangan yang kita temuin. Nah, ini banyak yang tidak diungkapkan oleh jaksa. Jadi itu nanti akan kita ungkapkan di dalam pledoi kita nantinya.